Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Dan biarlah kita menyatakan kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau tetap mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Kita mau tetap setia. Kita terus mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan telah lebih dulu mengasihi kehidupan kita.
Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sajalah kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa.
dengan Tuhannya, dengan Allahnya, melalui firman yang dari Tuhan. Dan Tuhan pakai pemazmur untuk menuliskan pengalaman rohani yang luar biasa tersebut. Ditulis dan oleh pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, maka dicatatlah di dalam kitab suci Alkitab. Puji Tuhan, kita mau belajar bersama melalui tulisan firman Tuhan ini dengan judul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Ini judul besar dalam kitab Mazmur 119. Mazmur 119 adalah pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. Jumlah ayatnya 176 ayat. Banyak pengalaman rohani dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan firman-Nya Tuhan, dituliskan di dalamnya. Dan penulisan Mazmur 19 ini dikaitkan dengan jumlah huruf dalam abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya sampai Tau. Sebanyak 22 huruf. Dan Mazmur 119 ini terbagi dalam 12 huruf tersebut. Masing-masing huruf, misalnya huruf pertama Alef, terdiri dari 8 ayat. Seterusnya, setiap huruf 8 ayat. Sampai pada akhirnya yaitu Tau, yaitu huruf yang terakhir. Puji Tuhan. Banyak hal yang kita dapat belajar dari bagian demi bagian tersebut. Salah satu bagian menjadi pembelajaran kita bersama dalam kesempatan ini. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Menjadi pembelajaran kita, menjadi perenungan kita bersama. Supaya pengalaman rohani yang menjadi kesaksian hidup dari pemazmur, dalam hal ini Daud, untuk menjadi pembelajaran buat kita, bagi gereja, bagi umat beriman. Puji Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi
yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat-ayat pembacaan kita ini melalui pemazmur sebagaimana pemazmur telah belajar akan hukum-hukum Tuhan, akan firman Tuhan, maka Tuhan mau lewat pengalaman daripada pemazmur itu juga menjadi pembelajaran berharga buat kita gereja, umat beriman secara khusus, bahkan buat siapa saja yang mau terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Judul besarnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jika saya menambahkan judul baru, saya memberi judul memelihara dan meningkatkan persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui ketaatan pada firman-Nya. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ini kita mau belajar bahwa pemazmur dia memelihara dan dia meningkatkan persekutuannya dengan Tuhan melalui ketaatan kepada firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi saya kembali kepada judul besarnya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia, Dia menciptakan alam semesta untuk menjadi tempat kediaman daripada manusia. Tuhan yang mulia bermaksud mulia. Tuhan yang agung, Dia bermaksud agung dengan manusia ciptaan Tuhan. Dengan manusia yang Dia ciptakan tersebut. Tetapi iblis telah menghadirkan dosa sehingga manusia tergoda mengikuti kata-kata iblis. Akhirnya manusia menjadi orang berdosa. Tidak lagi berpegang kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang maha mulia, maha agung, rancangan yang mulia, agung bagi umat manusia, tidak biarkan manusia terpuruk. Tetapi Dia
menyatakan firman-Nya berulang kali melalui umat yang dipilihnya, yang diurapinya, yang dikhususkannya untuk menyampaikan, untuk menerima pewahyuan, pengertian firman, dan kemudian memberitakan firman tersebut. Puji Tuhan, pada zamannya Daud belajar tentang Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hukum-hukum Tuhan. Dan dia mempelajarinya bahwa Tuhan bermaksud baik supaya manusia punya hubungan baik dengan Tuhan, punya relasi baik dengan Tuhan melalui firman-firman-Nya. Itulah sebabnya dia mau memelihara, dia mau meningkatkan relasi, hubungan, persekutuan dengan Tuhan melalui ketaatan kepada firman-firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan bermaksud agar manusia melalui firman-Nya menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Yesus mengajar dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Manusia dalam hidupnya berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, ada yang melihatnya, jika punya cukup uang dia bahagia, jika punya keluarga dia bahagia, jika punya kedudukan, pekerjaan dia bahagia. Ya, itu dalam ukuran manusia. Tetapi Tuhan punya ukuran yang termulia, teragung untuk manusia. Melalui pemazmur, maka Tuhan memberi suatu ukuran hidup yang bukan saja untuk bahagia dalam hidupnya sehari-hari, tetapi dia mendapat jaminan kebahagiaan itu untuk abadi, untuk kekal bersama dengan Tuhan dalam surga. Bapak, Ibu, Saudara, khotbah yang pertama yang Yesus sampaikan dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Di sana disampaikan bahwa Yesus berulang kali menyampaikan bahwa dia mau umat berbahagia. Siapakah mereka yang digolongkan oleh Yesus mereka yang berbahagia? Di antaranya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin rohani, karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Puji Tuhan. Maksudnya miskin rohani dalam terjemahan lama yang rendah hati, yang sangat memerlukan Tuhan atas hidup mereka. Mereka itu orang yang berbahagia. Juga Yesus menyampaikan bahwa berbahagia mereka yang berduka cita di dalam Tuhan. Berbahagia mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia mereka yang suci hatinya. Berbahagia mereka yang membawa damai. Berbahagia mereka yang dianiaya karena kebenaran. Yesus tambahkan lagi, bersukacitalah, bergembiralah atau berbahagialah, sebab upahmu besar
di dalam sorga. Di dalam dunia, Yesus menyatakan supaya umatnya bahagia. Tetapi juga dalam sorga, Tuhan menyatakan bahwa mereka juga bahagia dalam sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami akan suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang benar-benar bersumber dari Tuhan. Kehidupan seperti apa? Yang sumbernya dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Apa artinya hidup yang tidak bercela? Dijelaskan, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perjanjian Lama dikenal dengan kitab Taurat. 5 kitab pertama, kitab Kejadian sampai kitab Ulangan disebut kitab Taurat. Dan secara khusus hukum Taurat ada 10 hukum. Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadirat Tuhan. Jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hormatilah hari Sabat, hari ibadah. Hormatilah ayahmu, ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Jangan menginginkan milik orang lain. Tuhan mau supaya umatnya terjamin dan terpelihara melalui hukum Tuhan, melalui Taurat Tuhan, melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang berbahagia, Tuhan mau manusia bahagia, yaitu menurut Taurat Tuhan. Kalau menurut itu berarti hidup tidak bercela, berarti hidup yang murni. Terpujilah Tuhan, haleluya. Menurut firman atau taat kepada firman-Nya Tuhan. Ketaatan, penurutan pemazmur menjadikan dia bahagia. Dia punya kedudukan yang tinggi. Itu membahagiakan juga. Tetapi bagi pemazmur itu tidak cukup. Dia punya harta yang banyak. Itu membahagiakan menurut ukuran manusia. Tetapi bagi pemazmur itu tidak cukup. Dia membutuhkan kebahagiaan yang dari Tuhan, yang dari firman. Karena Tuhan itu kekal. Tuhan itu abadi. Kedudukan, harta hanya sementara. Juga mungkin keahlian, kesanggupan ada padanya. Tetapi bukan itu yang menjadi andalan di dalam hidupnya. Dan berbagai-bagai hal atribut dalam dirinya. Tetapi bukan itu yang diandalkan. Pemazmur belajar bahwa Tuhanlah yang dia andalkan. Firman Tuhan itulah yang diandalkan. Firman Tuhan itulah petunjuk hidup yang menghidupi pemazmur. Sehingga pemazmur bisa menikmati kebahagiaan karena Tuhan, di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan, di dalam firman dari Tuhan tersebut. Sebab Tuhan abadi, firman-Nya abadi, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati.
Pemazmur dipakai Tuhan untuk mengutarakan lebih jauh. Yang dimaksudkan dengan bahagia adalah orang yang memegang peringatan-peringatan. Apa yang Tuhan peringatkan, maka itulah yang dipegang. Taurat Tuhan kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, ini ada peringatan di dalamnya. Tuhan mengingatkan. Puji Tuhan. Dan pemazmur mencari Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur memberi respon yang terbaik yang dia bisa berikan. Dia upayakan apa yang terbaik, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan jalan apa? Memahami apa yang Tuhan peringatkan, yaitu memahami akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan. Kemudian dia berpegang di dalamnya, menjadi acuan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kita belajar dari pemazmur, maka Taurat Tuhan, firman Tuhan menjadi acuan di dalam hidupnya. Jika firman-Nya menjadi acuan, menjadi pegangan hidup, menjadi penuntun dalam hidupnya, maka dia akan bahagia. Dia akan senang, dia akan gembira, dia akan happy. Dan happy bukan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sejauh kedudukan, harta, uang, keahlian, kesanggupan dan lain sebagainya yang ada pada manusia. Tetapi sungguh-sungguh pemazmur menyadari kalau dia hidup, maka hidupnya adalah hidup yang dari Tuhan. Itulah sebabnya dia perlu berpegang kepada firman dari Tuhan tersebut. Dia memberi responnya yang terbaik dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Dengan segenap hati. Dia berupaya. Dalam Injil Yesus katakan, hendaklah engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Matius 22. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Jadi berpegang kepada perintah, peringatan Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, itu tidak melakukan kejahatan. Berarti dia melakukan apa yang benar, yaitu Taurat Tuhan. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, itulah firman Tuhan. Firman yang Yesus sampaikan. Haleluya. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pemazmur mempelajari petunjuk Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan, apa yang perlu dia jalani dalam hidupnya, maka itulah yang dia ikuti. Dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka dia mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah jalan yang benar. Itulah jalan kebahagiaan. Melakukan kejahatan itu berarti menyengsarakan kepadanya. Ayat 4. Engkau Tuhan sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Pemazmur memahami bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang bukan berdiam diri, tetapi Tuhan yang menyatakan akan titahnya atau firman-Nya. Maksudnya, puji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang berdiam diri, tapi Tuhan yang mau menyatakan
titahnya, maksudnya yang baik untuk manusia. Tuhan mau manusia bahagia, sukacita, damai, tenang, tentram. Itu datang dari mana? Datang dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan firman-Nya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Supaya titah Tuhan, firman dari Tuhan, dipegang sungguh-sungguh. Supaya manusia mengetahuinya, manusia menerimanya, dan manusia mau melaksanakannya. Jadi Tuhan yang memulai, manusia yang menyambutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Sekiranya hidup ini ada atau sebagaimana ada. Sebagaimana adanya hidup ini, maka hidup yang ada ini adalah untuk berpegang pada ketetapan Tuhan. Jadi Taurat Tuhan itulah peringatan-peringatannya, itulah titah-titahnya, itulah ketetapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan memberi ketetapan. Dan kalau Tuhan memberi ketetapan, maka itu artinya penting dan sangat berarti untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana negara punya ketetapan, punya undang-undang, penting untuk negara. Perusahaan punya undang-undang, penting untuk perusahaan dan untuk mereka yang bekerja, dan seterusnya. Puji Tuhan. Ayat 6, maka aku, pemazmur, tidak akan mendapat malu, tidak akan direndahkan, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Pemazmur menyatakan bahwa dia sangat memperhatikan perintah Tuhan. Jadi Taurat Tuhan disebut juga sebagai peringatan Tuhan, disebut juga sebagai titah Tuhan, disebut juga sebagai ketetapan Tuhan, disebut juga sebagai perintah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mengamat-amati, dia memperhatikan, dia sangat menyukainya. Dia suka dengan perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan itu bermanfaat buat dirinya. Ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Dan dengan itu dia mengamat-amati, dia memperhatikan, dan dia mempelajarinya perintah Tuhan tersebut. Maka dengan itu dia bersyukur, dia terima kasih, dia puji Tuhan, dia berhaleluya kepada Tuhan. Karena apa yang dia amati itu, apa yang dia sukai itu, yaitu perintah Tuhan, itu bermanfaat besar dalam dirinya. Membuat dia bersyukur, berterima kasih, bersuka cita, bergembira. Dan dengan itu dia berbahagia. Selanjutnya, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Puji Tuhan. Pemazmur menurut, mengamat-amati, kemudian dia menyatakan dia belajar hukum-hukum Tuhan. Dia beri waktunya untuk Tuhan, untuk hukum Tuhan, untuk firman Tuhan yang adil, yang benar itu. Membuat dia bersyukur karena hukum Tuhan, firman Tuhan yang dia pelajari itu sangat bermakna besar buat hidupnya. Sehingga ayat 8 pemazmur berkata, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Pemazmur bertekad, pemazmur berkomitmen bahwa aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Karena ketetapan Tuhan, karena hukum Tuhan,
Karena firman Tuhan itu sangat berguna, bermanfaat untuk menuntun dia dalam hidup yang dia jalani. Dia punya penuntun hidup. Sehingga penjelasan sebagai judul yang kedua saya mengatakan tadi, pemazmur memelihara dan meningkatkan persekutuannya yang akrab dengan Tuhan melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Dia taat pada firman sebab dia memahami bahwa firman Tuhan itu berarti besar dalam hidupnya. Dia pelajari firman, dia membaca firman, dia merenungkannya, dia mendengarkan berita firman, dia membaca tulisan-tulisan berkenan dengan firman. Puji Tuhan. Dia diterangi hatinya, terangi pikirannya, terangi akan keinginannya. Tuhan terangi akan tutur katanya. Tuhan terangi akan perilaku hidupnya. Sehingga pemazmur mempunyai cara hidup seperti yang Tuhan mau. Yaitu cara hidup seturut firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu perlu dipelajari dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan itu perlu diamat-amati, diperhatikan. Firman Tuhan itu perlu diberi waktu yang cukup untuk kita, ya, belajar firman Tuhan itu dalam setiap pribadi kita. Dan dengan itu maka kita menjadi umat yang sangat bersyukur, terima kasih bahwa kita mempunyai penuntun hidup dalam hidup yang kita jalani dari sehari. Dan yang terakhir, pemazmur berdoa, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Pemazmur menyadari bahwa dia perlu Tuhan dalam hidup ini. Dan dia berdoa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Dengan kata lain, dampingi aku Tuhan, tuntun jalan hidupku, tuntun hatiku, pikiranku, perasaanku, kemauanku, supaya apa yang hukum Tuhan, yang Tuhan nyatakan, firman yang Tuhan nyatakan, itulah yang aku ikuti. Ini satu pembelajaran berharga bahwa pemazmur sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Hubungan baik dengan Tuhan, dengan jalan menaati firman-Nya, membuat manusia itu bersyukur, bersukacita, bahagia. Mengapa? Sebab Tuhan terangi hidupnya dan dia memiliki sumber hidup yang tak pernah pudar, sumber hidup yang mulia abadi. Di dalam dunia ini Tuhan mau tidak saja tuh manusia menikmati pemberian Tuhan lewat alam ini, tetapi Tuhan mau juga manusia menerima pemberian Tuhan melalui firman-firman-Nya. Karena langit dan bumi ini segala isinya ada karena firman-Nya. Maka firman Tuhan itulah jaminan atas langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita manusia yang hidup di dalamnya, firman Tuhan itulah juga yang sungguh menjadi jaminan buat hidup kita. Maka firman Tuhan itu memberi ketenangan, memberi kedamaian, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi rasa syukur, rasa pujian, hormat yang seterusnya. Haleluya. Dan itulah
yang Tuhan mau, yaitu kita berbahagia di dalam Tuhan, di dalam ketaatan kita akan firman-firman-Nya. Maka Tuhan menopang kita, firman-Nya menopang, firman-Nya menuntun akan langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Walaupun dunia ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan, tetapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang menerangi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Sehingga kami dapat menanggapi hidup ini dengan baik dan benar, setuju dengan firman yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami terima kasih, Engkau perhatikan kami, Engkau pedulikan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa dalam surga. Suatu pembelajaran berharga tentang pengalaman pemazmur, pengertiannya, dan kemudian responnya yang terbaik yang diberikan kepadamu ya Tuhan. Oh, dia sangat perlu Engkau Tuhan. Dia sangat perlu firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Engkau tanamkan, berakar kuat di dalam hati hidup kami. Engkau tumbuhkan firman itu, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorga. Engkau sudah memulai sesuatu yang baik dalam diri kami. Kami percaya Tuhan akan terus berfirman, memberi tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Engkau menghendaki kami umat-Mu bahagia, tenang, tentram, dapat menyikapi hidup ini dengan baik, dengan benar. Dalam segala situasi hidup kami percaya Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong kami. Sebagaimana pemazmur berdoa, Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan berfirman, dan itu berarti Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami sambut firman. Terima kasih Tuhan. Teraikan itu dalam hidup kami. Bapa Sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana saja kami berada. Tuhan, setiap umat yang beriman kepadamu, kami percaya Engkau tidak biarkan. Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami nyatakan kepadamu berdasarkan firman-Mu. Dan kami percaya jawaban doa Tuhan berikan kepada kami masing-masing sesuai keberadaan dan kebutuhan dan apa yang perlu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mengadakan, Tuhan memberikan berkat dalam setiap pribadi dan keluarga. Dan dalam apa saja yang kami jalani, berkat Tuhan, kiranya itu sajalah yang hadir di dalamnya. Berkat firman-Mu, itulah saja yang hadir di dalamnya. Terima kasih Bapa Sorga. Berkat firman-Mu juga atas negara kami berdoa. Juga berkat-Mu atas pemerintah kami Tuhan. Juga Tuhan, berkat-Mu atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Engkau tahu kebutuhan kami, dan kami percaya Engkau mencukupkan kami. Engkau memberkati dalam segala sesuatu yang perlu, yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Sorga. Kami amenkan firman-Mu adalah firman yang sungguh luar biasa untuk hidup kami. Kami mengakhiri pertemuan ibadah virtual kami Bapa, dan kami percaya uluran tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh kuasa, penuh berkat itu, dilimpahkanlah anugerah berkat Allah Bapa surga, cinta kasih Yesus Juru Selamat, pertolongan, penghiburan, kekuatan, hikmat oleh Roh Kudus atas kami semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengakhiri pertemuan kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita sungguh penuh syukur, penuh terima kasih. Tuhan beri kesempatan kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan pelihara kita dalam persekutuan dengan Tuhan sampai selamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin.